على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ركبني علم ربي من سؤالي واختياري ركبني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد بافتقاري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد شرف أخي بالتفقع واضطراري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي ولما قال على قلبي من هموم واستغلالي فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه الاثنين قبل أيام اختباري والحمد لله رب العالمين بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur panjang, masih mengisi hati kita dengan cahaya iman, cahaya Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala bisa masuk di tahun yang baru, tahun baru Islam, yang mana para ulama atau bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini selalu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berdoa setiap pergantian tahun, bahkan berdoa setiap pergantian bulan. Nabi Muhammad ini setiap masuk bulan yang baru, Nabi Muhammad langsung berdoa, ya Allah, jadikan bulan yang baru ini bulan yang membawa keberkahan, menolak segala keburukan, dan menjadikan bulan-bulan yang lalu ini bulan yang diterima seluruh amal ibadah kita dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Doanya Nabi Muhammad setiap berganti bulan, apalagi setiap berganti tahun. Karena pada hakikatnya pergantian tahun ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin singkatnya hidup kita di muka bumi ini. Sehingga untuk memperbanyak daripada amal-amal soleh dan minta sama Allah agar amal ibadah kita di tahun yang lalu diterima sama Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan pasang niat yang baik
karena kita masih dikasih kesempatan sama Allah, kita pasang niat agar bisa mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah dan juga dengan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bahas sedikit daripada keutamaan yang namanya bulan Muharram, kita tahu bulan Muharram ini adalah bulan pertama pada tahun Hijriah. Kalau bulan pertama pada tahun Masehi itu bulan Januari. Tapi kalau bulan Masehi ini pakai perputaran matahari, sedangkan Hijriah ini pakai perputaran bulan. Sehingga awal bulannya di bulan Hijriah ini adalah bulan Muharram. Bulan yang atau salah satu bulan yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kalau jenengan tahu, Allah Subhanahu daripada sunnatullah, kebiasaannya Allah, itu tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala itu ngasih keunggulan, keistimewaan di antara sesuatu tersebut. Kita kasih contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh manusia sama? Tidak. Ternyata ada manusia-manusia yang diistimewakan sama Allah, yaitu para nabi. Ketika Allah menciptakan para nabi, apakah menjadikan seluruh para nabi sama? Tidak juga. Di antara para nabi ada yang paling mulia, ada nabi-nabi yang lebih mulia, yaitu adalah para rasul. Di antara para rasul apakah semua sama? Tidak, ada yang namanya ulul azmi. Di antara ulul azmi apakah sama? Tidak, ada yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Allah menciptakan hari, apakah Allah menjadikan semua hari sama? Tidak. Allah menjadikan ada hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain, yaitu hari apa? Hari Jumat. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah di muka bumi ini. Apakah Allah menciptakan seluruh tanah sama? Dan ada tanah-tanah yang mulia, yaitu tanah yang di situ dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara masjid-masjidnya Allah, apakah seluruh masjid sama? Tidak. Ada 3 masjid yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sama Masjid Nabawi. Dan ini namanya sunnatullah, kebiasaan. Allah tidak pernah memukul rata semua makhluknya, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara-perkara yang diunggulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah menciptakan bumi ini, menciptakan peredaran langit, perputaran matahari, bulan, yang menghasilkan adanya di dalam 1 tahun ini ada 12 bulan. Dan itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan itu yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi. Di saat atau di ketentuan ini setahun 12 bulan itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala mulai dari penciptaan langit dan bumi, kata Allah. Apakah dianggap 12 bulan tersebut semuanya sama? Tidak. Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang istimewa. Dikatakan hurum. Hurum ini artinya bukan berarti haram, tapi hurum ini artinya mulia. Itu artinya apa? Hurum. Hurum ini artinya mulia. Begitu juga kalau kita lihat masjid yang ada di Mekah itu ada Masjidil Haram. Masjidil Haram, apakah masjidnya hukumnya haram? Tidak. Haram di sini artinya apa? Mulia. Karena di dalam bahasa Arab ini mungkin ada satu kalimat tapi punya banyak makna. Termasuk hurum ini. Ashhurul Hurum, ada 4 bulan yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini harus kita pahami, kalau Allah saja mengecualikan
dan mengkhususkan 4 bulan tersebut di antara 12 bulan yang lain, otomatis Allah ingin mengajarkan kepada kita, ketika kalian masuk ke bulan ini, jangan kalian anggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Artinya harus ada sesuatu yang kalian khususkan, ada yang kalian tambah di situ, ada yang kalian pandang dengan pandangan yang mulia. Kalian istimewakan ini bulan ini karena aku sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri di dalam Al-Quran mengkhususkan di dalam penyebutannya. Di antara 12 kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan. Yang apa 4 bulan tersebut dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. 4 bulan yang mulia kata Nabi Muhammad, 3-nya berdempetan dan 1-nya sendiri, kata Rasulullah SAW. 3 bulannya berdempetan dan 1-nya apa? Sendiri. Apa yang berdempetan? Yang berdempetan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dempetan. Mulai dari Dzulhijjah itu sudah masuk apa? Mulai dari Dzulqa'dah itu sudah masuk Asyhurul Hurum. Dzulqa'dah, masuk lagi Dzulhijjah, masuk lagi yang namanya apa? Muharram. Yang satu yang sendiri. Apa yang sendiri? Yang sendiri adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk Asyhurul Hurum, bulan yang mulia juga. Sehingga 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita tahu bentuk bulan yang mulia ini bahkan sudah dimuliakan oleh manusia jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Makkah, orang-orang jahiliyah ini, Pak, itu sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu mereka ini juga sudah mengkhususkan dan memuliakan yang namanya 4 bulan ini. Khususnya bulan yang kita sekarang berada ini namanya bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan. Artinya orang-orang jahiliyah muliakan bulan ini. Caranya bagaimana mereka muliakan? Mereka ini memuliakan bulan ini karena dari dulu nenek moyangnya ini memang mengistimewakan dan memuliakan bulan apa? 4 bulan ini. Cara mereka memuliakannya bagaimana? Cara mereka memuliakannya, mereka ini tidak mau ada peperangan di bulan tersebut. Tidak mau ada cekcok di bulan tersebut. Tidak mau ada keributan di bulan tersebut. Walaupun apa? Walaupun jika seseorang bertemu dengan orang yang pernah membunuh orang tuanya. Itu orang jahiliyah. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau bulan Rajab, walaupun ada peperangan, diberhentikan, selesai, istirahat, tidak boleh. Kita muliakan bulan ini, tidak boleh ada pertumpahan darah. Ada masuk bulan ini, tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada saling cekcok. Walaupun bertemu dengan orang yang pernah membunuh orang tuanya, tidak mau mengangkat pedangnya. Kenapa? Ini bulan mulia. Ini bulan tidak boleh menumpahkan darah di bulan ini. Itu cara mereka orang-orang apa? Orang-orang jahiliyah mengistimewakan dan memuliakan bulan ini. Karena kalau orang jahiliyah saja memuliakan bulan ini dan mengkhususkan bulan ini untuk meninggalkan yang namanya perdebatan, cekcok atau peperangan, kita orang-orang Muslim harusnya lebih berat. Karena mereka ini belum disinari dengan cahaya iman, sedangkan kita sudah disinari dengan cahaya iman, cahaya Islam. Kita harus jaga, jangan sampai di bulan ini mulai ada perpecahan, cekcok, caci maki, fitnah, waliyadzubillah, sampai ada yang namanya pertumpahan darah. Boleh. Itu orang-orang jahiliyah saja sudah memuliakan seperti itu. Terus dari mana orang-orang jahiliyah ini kok memuliakan daripada bulan ini? Karena memang bulan ini itu dari zaman Nabi Adam itu sudah punya pengaruh dan kisahnya. Hampir seluruh para nabi itu memiliki daripada hubungan
yang sangat kuat dengan bulan Muharram. Kita ambil satu contoh. Kita ambil beberapa kisah para nabi. Yang pertama, kakek kita semua, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam ini diriwayatkan oleh para ulama sirah, para ulama tarikh mengatakan bahwasanya tepat di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni dosanya atau kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Kesalahan apa? Kesalahan karena makan buah khuldi yang diharamkan oleh Allah ketika di surga. Karena Nabi Adam ketika itu tinggalnya di mana? Di langit, di surga sana. Kemudian dibisiki oleh iblis sampai berhasil makan daripada makan buah khuldi tersebut. Akhirnya Nabi Adam apa? Diusir sama Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Sampai turun ke bumi, Nabi Adam di dalam riwayat ini sujud selama 40 tahun. Menyesal, bertobat, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisannya terus mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam, yang artinya ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni aku, maka aku akan tergolong daripada orang-orang yang merugi. Di situ Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Nabi Adam tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan ini dan itu, tapi mengatakan ya Allah, saya yang telah menzalimi diri saya sendiri, maka ampuni dosa saya. Setelah 40 tahun bersujud minta sama Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tepat di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya Nabi Adam dan melantik Nabi Adam menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, menjadi nabi, bahkan menjadi kakek seluruh manusia. Di mana? Di bulan Muharram. Bedanya, kalau iblis ketika itu justru semakin terlaknat, tapi kalau Nabi Adam menjadi nabi. Padahal dua-duanya sama melakukan kesalahan. Iblis kesalahannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam kesalahannya makan buah khuldi. Dua-duanya berdosa, tapi yang satu setelahnya menjadi nabi, yang satunya malah dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya karena Nabi Adam setelah melakukan kesalahan menyalahkan dirinya sendiri, mengakui kesalahannya dan minta ampun. Tapi kalau iblis setelah melakukan kesalahan justru apa? Cari alasan agar apa yang dilakukan ini benar. Anak khairu minhu, aku lebih mulia dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi Adam dan melaknat daripada iblis. Pelajaran yang kita bisa ambil, sebanyak apapun daripada dosa-dosa kita, ketahuilah bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang paling tepat untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling tepat untuk bertobat. Tapi syaratnya satu, akui kesalahan. Syaratnya satu, mengakui bahwasanya kita yang menzalimi diri kita sendiri dan mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain atau mengatakan saya karena seperti ini, karena seperti itu, karena gara-gara ini, gara-gara itu. Ya, tinggalkan semuanya. Di bulan Muharram ini kita minta ampun kepada Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau perlu disebut kita pernah melakukan ini, kita pernah melakukan ini, dan saya menyesal. Baru meminta ampun kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada seluruh dosa kita. Ini yang pertama, di bulan Muharram kejadian diampuninya Nabi Allah Adam. Dan juga di bulan Muharram juga Allah Subhanahu wa taala ini menyelamatkan atau melabuhkan daripada kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kapalnya Nabi Nuh
Yang kita tahu Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun, 9 abad setengah. 950 tahun berdakwah. Tapi yang beriman sama Nabi Nuh cuma berapa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Sedikit ini berapa? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya mengatakan bahwa cuma 80 orang. 80 sampai 90. 900 tahun berdakwah, ya, yang ikut followernya cuma berapa? 80 orang saja. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena umatnya ketika itu sangat-sangat membenci dan memerangi Nabi Nuh. Sampai kalau ada orang tua yang meninggal dunia di antara umatnya Nabi Nuh itu, mereka ini nulis wasiat buat anak cucunya. Apa wasiatnya? Wasiatnya untuk anak-anak cucuku yang akan lahir atau yang akan membaca wasiat ini, wasiat pertamaku untuk kalian tidak beriman kepada Nabi Nuh. Jadi wasiat sudah, yang meninggal itu wasiat, jangan kau ikut Nuh, jangan kau beriman kepada Nuh. Sehingga berat sekali daripada dakwahnya Nabi Allah Nuh. Sampai akhirnya Nabi Allah Nuh berdoa agar Allah menghancurkan seluruh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal. Setelah itu turunlah daripada hujan, terjadilah banjir bandang di muka bumi ini dan menewaskan seluruh manusia kecuali yang ikut sama Nabi Allah Nuh. Jadi manusia ketika itu habis, orang-orang yang kufur kepada Allah, tinggal siapa yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Bahkan di dalam riwayat yang ikut di kapalnya Nabi Nuh sekalipun itu mereka tidak punya keturunan. Yang punya keturunan cuma Nabi Allah Nuh itu sendiri. Sehingga kita semua ini, manusia yang tersisa di muka bumi ini, itu semuanya jalur nasabnya menyambung sampai kepada Nabi Allah Nuh, baru kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya Nabi Nuh ini dijuluki Abul Bashar Ad-Dani, ayah daripada manusia yang kedua. Ketika sudah banjir bandang terjadi, naik kapal Nabi Allah Nuh, terombang-ambing ketika itu di lautan sampai berbulan-bulan. Tepat di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala ini melampungkan kapalnya Nabi Nuh di atas gunung namanya Gunung Judi. Ketika itu mulailah kehidupan baru untuk umat manusia. Kita dapat hikmah dari sini apa? Seberapa besar daripada musibah yang akan terjadi di muka bumi ini, ketahuilah ketika kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tetap akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa kepada Allah. Allah berfirman apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Mau terjadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, seperti di zaman Nabi Nuh sekalipun musibah yang mengenai seluruh dunia, tapi Allah masih jaga itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Nuh itu 80 orang, dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, dikasih kesempatan untuk hidup sama Allah. Ya, padahal ketika itu mustahil untuk orang selamat ketika terjadi banjir yang sangat luar biasa di zaman tersebut. Kita juga seperti itu. Orang-orang tinggal kita pegang yang namanya takwa, iman kepada Allah, tidak perlu ada yang kita khawatirkan di muka bumi. Pasti akan dijaga sama Allah, dan ini jaminan Allah sebutkan di mana? Di dalam Al-Quran. Kemudian setelah zaman Nabi Allah, ada juga para nabi yang melihat atau yang memiliki kejadian yang sangat besar tepat di bulan Muharram. Apa kejadian tersebut? Dan siapa nabinya? Nabi yang merasakan kemuliaan bulan Muharram ini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini mendapatkan Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan julukan Khalil. Kalimat Khalil itu adalah kekasih yang sangat dekat, itu artinya Khalil. Tapi Khalil ini punya makna yang berbeda lagi, punya makna yang lebih dalam lagi. Apa arti Khalil? Khalil ini adalah seorang kekasih yang sangat dekat,
yang sudah melewati banyak ujian dan berhasil melewati. Itu Salih. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini sangat dekat dengan Allah, bukan karena hanya ibadahnya saja, tapi karena sabar dan pasrah di dalam melewati ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam takdirnya. Termasuk yang terjadi di bulan Muharram bagi Nabi Allah Ibrahim adalah dilemparnya Nabi Allah Ibrahim ke api Namrud. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim ini pernah ditangkap oleh Raja Namrud. Setelah ditangkap mau diadili, ya, Nabi Allah Ibrahim diusulkan untuk dibunuh gara-gara menghancurkan berhala, kemudian berdebat dengan Raja Namrud yang ketika itu mengaku sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Raja Namrud memerintahkan daripada pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar ketika itu setinggi rumah atau lebih besar daripada rumah ketika itu, sangat tinggi. Kemudian dibakar sampai apinya sangat besar. Baru ketika itu Nabi Allah Ibrahim dilemparkan sampai ke api tersebut. Di dalam riwayat dilemparkannya dengan manjani. Manjani ini seperti meriam tapi dari kayu. Jadi diletakkan seperti ketapel. Nabi Allah Ibrahim diletakkan terus dilempar dari jauh. Karena tidak ada satupun dari orang yang berani mendekat api tersebut, sangat besar dan sangat panas. Sehingga Nabi Ibrahim dilempar. Ketika Nabi Ibrahim sampai di atas, ketika mau dilempar belum sampai ke api tersebut, malaikat Jibril datang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa yang kau inginkan sekarang? Aku bisa bantu apa? Ucapkan sesuatu, aku akan membantumu," kata malaikat Jibril. Ini yang menawarkan daripada bantuan adalah siapa? Pemimpin para malaikat. Ditawar, "Kau butuh apa? Tak bantu. Kau ingin apa?" Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, "Sungguh diamku ini itu cukup menjelaskan daripada apa yang aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku tidak perlu minta apapun kepada Allah karena Allah Maha mengetahui aku sedang seperti apa, aku butuh apa, aku bagaimana, itu sudah semua di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku tidak meminta apapun karena Allah lebih tahu akan urusanku." Ini bagaimana kepasrahnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ditakdirkan untuk dibakar, tidak terlewat apapun daripada doanya. Tidak minta, "Ya Allah selamatkan, ya Allah larikan, ya Allah kabur, ya Allah padamkan apinya." Tidak. Nabi Ibrahim tahu Allah zat yang mengenalkan dirinya kepada kita sebagai Arhamur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah berbuat buruk kepada kita, tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada kita, apalagi kepada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilempar sama Allah Subhanahu wa Raja Namrud. Sampai di tengah kata malaikat Jibril, Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa. Nabi Ibrahim tetap mengharap apapun dari Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi pasti yang terbaik. Sampai ke dalam api tersebut, Allah berfirman kepada apinya, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah api yang dingin dan selamat untuk Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut kapan terjadi? Juga di bulan Muharram. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pasrahkan keadaan kita dengan apa yang terimalah dengan lapang dada apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, takdirkan kepada kita, pasrahkan, terima dengan lapang dada. Jangan pernah mengeluh sedikit pun apa yang terjadi kepada diri kita. Ingat, pasrah dan menerima itu amalan hati, bukan amalan zahir. Amalan apa? Hati. Pasrah itu amalan hati, bukan amalan zahir. Artinya bukan berarti orang yang pasrah itu berarti dia tidak ikhtiar sama sekali. Enggak. Pasrah itu dan menerima itu amalan hati.
Kalau zahir kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak, diperintahkan untuk ikhtiar, diperintahkan untuk apa? Merubah keadaan kita kalau buruk jadi baik, entah itu urusan dunia, urusan akhirat, urusan apapun, harus badan atau tubuh kita ini terus bergerak. Tapi kalau hati tetap menerima apapun yang terjadi, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kalau kita mengeluh daripada apapun, daripada yang Allah takdirkan kepada kita, yang akan sengsara adalah diri kita sendiri. Pernah terjadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kushifal ghita makhtartu illa al-waqi'." Seandainya takdirku dibuka sama Allah, mulai daripada aku akil balik sampai aku meninggal dunia nanti, dibuka semua sama Allah Subhanahu wa taala takdirku. Dan seandainya aku diizinkan sama Allah untuk merubah, apa kata Sayyidina Ali? Tidak ada yang akan aku rubah sama sekali. Kenapa? Karena takdir ini yang milihkan siapa? Yang milihkan Allah. Dan Allah lebih tahu dari aku, Allah lebih rahmat dari aku, Allah lebih memiliki kasih sayang dari aku. Artinya apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, yang akan aku temui, yang akan menimpaku, itu pasti baik untukku. Ini keyakinan Sayyidina kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu amalan hati. Tapi kalau amalan zahir, tetap syariat, tetap harus berjuang, tetap harus ikhtiar, tetap harus melakukan yang terbaik yang semampu kita. Ini di bulan Muharram juga Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang terjadi juga di bulan Muharram adalah disembuhkannya Nabi Allah Ayub dari penyakitnya selama 13 tahun. Nabi Ayub ini Pak adalah orang yang kaya raya selama 80 tahun. Tanahnya di mana-mana, istananya di mana-mana, gembalanya di mana-mana, emasnya di mana-mana, bahkan punya anak jumlahnya 12 putra, laki semuanya. Sukses semuanya. Apa yang beliau minta itu ada semua. Orang pekerja keras, orang usaha, orang yang kaya raya ini Nabi Allah Ayub. Di suatu hari mendapatkan ujian dari Allah. Apa ujiannya? Tepat di hari tersebut semua daripada lahannya terbakar habis. Setelah itu apa? Hartanya diambil orang, habis semua. Kemudian apa? Anaknya 12 orang diwafatkan sama Allah di satu malam. Bersih. Kekayaan tidak punya, semuanya diambil. Jadi orang yang paling fakir. Dari orang yang kaya raya jadi orang yang paling fakir. Dan itu berjalan berapa? Sampai 12 atau 13 tahun, dalam riwayat 17 tahun. Tapi selama itu tidak pernah terlintas di dalam hatinya Nabi Allah Ayub mengeluh. Tidak pernah terlintas di dalam hatinya Nabi Allah Ayub mengapa? Ya Allah, kenapa kok ambil aku semua? Kenapa kok habiskan hartaku? Kenapa kok takdir ini menimpa aku? Nabi Allah Ayub tidak pernah bilang seperti itu. Justru istrinya ketika itu sempat tidak tahan dengan kesabarannya. Istrinya sampai mengatakan, wahai Ayub, kamu ini kan Nabi. Kenapa kau tidak minta sama Allah saja, kan doamu pasti dijabah. Mau sampai kapan kita ini melarat seperti ini terus, padahal dulu kita ini kaya raya. Kata Nabi Allah Ayub, wahai istriku, kita ini dikasih kekayaan sama Allah sudah berapa tahun? Kita ini dulu kaya, kata istrinya, 80 tahun, tidak pernah kekurangan sama sekali. Terus sekarang kita baru diuji sama Allah berapa tahun? Kita baru diuji baru 10 tahun. Ya baru 10 tahun kita merasakan nikmat 80 tahun, kok baru diuji 10 tahun kita kok tidak sabar. Nanti katanya kalau saya sudah diuji 80 tahun juga, baru nanti saya mau berdoa, baru mau minta. Ini daripada apa? Keyakinan Nabi Allah Ayub dan menerima apapun yang terjadi kepada Nabi Allah. Setelah itu Nabi Allah Ayub ini tidak cuma hartanya habis, dikasih lagi ujian semua. Apa ujiannya? Dikasih penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit. Tapi bukan kulit luarnya, tapi kulit dalamnya.
Sehingga kalau dari luar tidak tampak apapun, tapi di dalamnya ini yang rusak, di dalamnya ini yang sakit. Sehingga untuk bergerak kesulitan Nabi Allah Ayub, untuk berjalan kesulitan. Nabi Allah Ayub ini kalau mau keluar, mau ambil wudhu, mau sholat, itu selalu digandeng sama istri. Sudah tidak bisa sendiri. Kalau dulu awal-awal dikasih cobaan sama Allah masih sehat, masih terus ibadahnya. Tapi sampai dikasih penyakit sama Allah dan penyakitnya semakin hari semakin parah, tidak bisa berjalan kecuali harus digandeng sama istri. Digandeng sama istrinya ketika wudhu baru ngerasakan, ya Allah, kau ini memberikan aku cobaan. Tapi yang menjadikan Nabi Allah Ayub mengeluh bukan karena hartanya hilang atau kekayaan kenikmatan hilang, tapi yang membuat sedih Nabi Allah Ayub adalah penyakit ini menghalangi saya untuk bisa khusyuk beribadah. Itu yang dipikirkan sama Nabi Allah Ayub. Sehingga Nabi Allah Ayub berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahim. Ketika sudah sampai merasa cobaan ini bisa menghalangi daripada penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Allah Ayub ini minta apa? Ini doanya Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, anni massaniya dzurru. Ketahuilah bahwasanya saya ini sudah mendapatkan keburukan. Artinya saya merasakan daripada keburukan ini, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu doa. Kalau di dalam doa ini apa yang diminta sama Nabi Ayub? Tidak ada yang diminta. Nabi Ayub cuma mengatakan, ya Allah, aku sakit, sedangkan engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selesai. Cuma itu doanya Nabi Ayub. Kok begitu singkat? Karena Nabi Allah Ayub tahu dahsyatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta sama Nabi Ayub tidak banyak, tidak minta, ya Allah balikkan anakku, ya Allah balikkan ini, ya Allah balikkan itu, ya Allah. Dan ya Allah, aku minta rahmatmu aja. Kenapa? Karena tahu kalau rahmat sudah datang, jangankan kenikmatan dunia akhirat, bahkan anak cucu turunannya akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah minta, ya Allah, aku ini kesakitan, aku kesusahan, dan engkau Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Aku terima, aku kabulkan doanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, dalam Al-Quran, dan kami kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kami ambil, yang kami hilangkan, wa mithlahu ma'ahu, 2 kali lipat, rahmatan min indina, dan itu murni dari aku, kata Allah, atau dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Allah Ayub berdoa, doanya kapan? Tepat di bulan Muharram. Doa seperti itu dikembalikan sama Allah, disembuhkan pertama penyakitnya, setelah itu dikasih kekuatan sama Allah untuk berusaha, sehingga dikembalikan itu perkebunannya, kembalanya, sampai dikasih harta kekayaannya, yang mana Nabi Allah Ayub ketika itu kekayaannya 2 kali lipat daripada sebelum dikasih ujian sama Allah. Setelah itu apa? Nabi Allah Ayub belum punya anak, dikasih sama Allah karena anaknya 12 meninggal dunia. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mendatangi istrinya. Ketika mendatangi istrinya langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk mengandung, hamil, dan setiap melahirkan, lahirnya buah. Selama berapa? Selama 12 kali. 12 tahun berturut-turut. Hamil, punya anak dua, sampai putranya Nabi Allah Ayub ketika itu 24 kali, 2 kali lipat kontan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Allah Ayub tahu apa yang Allah kasih sekarang itu juga milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik saya. Allah mampu untuk mengambilnya, Allah juga mampu untuk memberikan kepada saya double. Yang dipikirkan, ada yang dikhawatirkan sama Nabi Allah Ayub. Dan Allah di akhir kisah ini, tepat di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kisah Nabi Allah Ayub ini adalah pengingat untuk seluruh hamba-Ku. Kalau Allah sudah mengatakan ini pengingat untuk seluruh hamba-Ku, artinya kejadian seperti ini bukan kejadian
buat Nabi Nuh, tapi untuk seluruh umatku, seluruh umat manusia yang mana mereka ini berjalan di jalan yang Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kalau kita pernah kehilangan, kita dapat musibah, kita mendapatkan daripada cobaan apapun, ya, ikuti jejaknya Nabi Allah Ayub. Sabar, jangan mengeluh, yakin pasti akhirnya baik. Ya, kerjakan sesuatu yang positif untuk agar kita ini tidak berlarut di dalam kesedihan. Karena salah satu daripada alatnya setan untuk menggoda khususnya orang-orang zaman sekarang adalah dengan menjadikan mereka berlarut di dalam kesedihan. Orang itu kalau sudah berlarut dalam kesedihan, itu ngelihat siapapun itu salah, ngelihat siapapun ini buruk. Kalau sudah berlarut di dalam kesedihan sampai ngerusak yang namanya mentalnya, bisa stres, bisa gila. Karena kalau kita lihat biasanya daripada bisikan-bisikan setan khusus buat anak-anak zaman sekarang itu, kalau sudah dia kena musibah atau apa, dengarkannya lagu-lagu galau. Kesedihannya itu malah apa? Malah dipelihara. Tidak, itu bukan caranya Nabi Allah Ayub. Kalau Nabi Allah Ayub ini sedih, pasti sedih. Ditinggal wafat putranya, siapa yang tidak sedih? Ditinggal habis semua daripada hartanya, siapa yang tidak sedih? Sedih. Nabi Allah Ayub manusia biasa. Tapi juga Nabi Allah Ayub tahu jalannya ini adalah dari Allah. Allah ngambil, bukan berarti akhir daripada segalanya. Yang diminta dari Allah kita ini bersabar, terus tetap kita berusaha, bergerak, bersikap, tetap menghambakan diri kepada Allah. Kata Allah, aku akan berikan 2 kali lipat. Perlu khawatir. Allah sudah mengatakan, dzikral abidin. Ini pengingat untuk seluruh hamba-Ku, bukan khusus buat Nabi Ayub. Seluruh hamba-Ku, kalau dia dapat musibah, dia bisa sabar, tidak mengeluh, dia tetap istiqamah, menghadap kepadaku, melupakan daripada kesedihannya, bahkan merubah kesedihan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, ini saya akan diganti sama Allah 2 kali lipat. Ya. Ini juga di bulan apa? Muharram. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yang terakhir terjadi kepada Nabi Allah Musa, yaitu Nabi Musa ketika itu dijajah sama raja yang zalim. Siapa? Firaun. Diperbudak itu Bani Israel, dihinakan wanita-wanitanya, diperkosa, ya, kemudian tidak diberikan daripada pendidikan, dijadikan Bani Israel ini kastanya direndahkan di antara orang-orang asli negeri Mesir, Kipti, diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Akhirnya diutuslah Nabi Musa untuk mendakwai Firaun sehari 2 hari sampai bertahun-tahun. Ketika itu sampai akhirnya Firaun ini tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta jalan keselamatan buat Bani Israel. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala doa tersebut, perubahan Bani Israel yang aslinya ditindas dan Bani Israel yang dijajah, dihinakan, direndahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenggelamnya Firaun. Kapan tenggelamnya Firaun? Tepat di bulan Muharram. Untuk ngasih tahu bahwasanya harapan itu pasti masih ada. Apapun daripada kalau kita punya musuh, kalau kita punya orang yang membenci kita, kalau kita punya orang yang terus merendahkan diri kita, mempersulit daripada kehidupan kita, minta dan berpegang teguh tetap kepada Allah. Niscaya Allah sendiri yang akan menghilangkan musuh-musuh kita tersebut. Allah sendiri yang akan menghancurkan daripada musuh-musuh kita tersebut dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta sama Allah cuma apa? Cuma menghambakan diri kepada Allah, cuma taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah wajibnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Ya, niscaya Allah akan melindungi kita daripada musuh-musuh kita, insyaallah. Ini kejadian yang terjadi selama bulan Muharram. Dahsyat sekali. Jadi jangan pernah kita sia-siakan waktu-waktu kita di bulan Muharram.
Yang terlewat ya pasang waktu kita untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk meningkatkan daripada kualitas ibadah kita. Sehingga para ulama juga mengatakan kalau sudah masuk bulan Muharram ini, pahala kita akan dikali lipat gandakan oleh Allah, dan dosa kita juga dikali lipat gandakan. Maka jangan sampai kita bermaksiat di bulan Muharram ini. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga mata kita daripada kemaksiatan. Pakai untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan sebagaimana para nabi terdahulu juga mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedikit dari itu bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun baru ini menjadi tahun yang paling berkah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad SAW, menjadi tahun yang insyaallah dibukakan oleh Allah pintu rahmatnya untuk kita semua, pintu keberkahan untuk kita semua, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang insyaallah bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah, lebih jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW diangkat seluruh bala dan musibah, disatukan umat Nabi Muhammad SAW daripada segala perpecahan, dan khususnya buat negeri kita Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang aman, negeri yang jauh daripada orang-orang yang buruk, negeri yang insyaallah akan masuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dimurahkan insyaallah Subhanahu wa taala rezeki bagi untuk rakyatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi daripada setiap orang-orang yang tinggal di negeri ini, dan dijauhkan daripada orang-orang yang ingin merusak daripada negeri ini. Amin ya rabbal alamin.